hidup di dunia, berjalan dan mencari suatu yang sejati, tapi semua hanya ilusi. Seringkali ku terjatuh dan tersesat, mengambil jalanku sendiri. Ku tak dapat berbuat apapun tanpamu, Tuhan Yesus. Ku perlu firman-Mu, biar Roh-Mu bekerja dalam hidupku, mengubahkanku, menguduskanku, menjadi melayani. Haleluya. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala mempelai surga yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau mengerjakan ibadah yang kita kerjakan, biarlah kita mendapatkan berkat dari puji-pujian, dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, yang menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Kita mau masuk ke rumah Tuhan, kita mau beribadah kepada-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa. Haleluya. Kita mau tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, ke Yerusalem yang baru. Sebab di sanalah Tuhan ada, dan kita juga mau menuju ke sana di Yerusalem yang baru. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menggunakan waktu yang ada ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang begitu indah. Kita mau beribadah dengan kesungguhan hati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk ke rumah Bapa. Sebab mata kami telah melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan di setiap hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku masuk ke rumah Bapakku, beribadah dengan segenap hati. Haleluya. Ku masuk ke rumah Bapakku, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku rasa hadirat-Mu turun di tempat ini. Ku masuk ke rumah Bapakku, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku rasa hadirat-Mu turun di tempat ini. Mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai aku. Naikkan pujian dari awal bersama Bapak Saudara. Kita bangkit berdiri, kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kita mau masuk ke rumah Bapa dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya, haleluya. Ku masuk ke rumah Bapakku,
Ku masuk ke rumah Bapa-Ku beribadah dengan senang hati, dengan senang jiwa ku rasakan, ku rasa hadirat-Mu turun di tempat ini. Mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Mataku telah melihat, telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Mataku telah melihat, mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Mataku telah melihat, mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Kaulah kepala, sungguh terbukti. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus mempelai priaku. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus mempelai priaku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Mata kami telah melihat kebaikan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan.
Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mataku telah melihat perbuatan yang besar. Haleluya Tuhan. Mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Mataku telah melihat perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai pria. Kaulah kepala, sungguh terbukti kehebatan kuasa-Mu. Terpujilah Yesus mempelai priaku. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus mempelai priaku. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus mempelai priaku. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami ucapkan pada Engkau Tuhan Yesus, Kepala mempelai pria surga. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami untuk beribadah ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami Tuhan ingin Tuhan dengan kesungguhan datang kepadamu. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu juga turun atas kami. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan ada Engkau ya Bapa, yang selalu melengkapi kami semua ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan, layakkan ya Bapa. Biarlah Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menaburkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Nyatakan Tuhan segala kehendak-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu dan menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya terimalah salam pertolongan dari kami Philadelphia, Kasaudaraan. Haleluya, haleluya. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal untuk keluarga Maranatha. Dan biarlah damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita semua. Sukacita surga ada bersama-sama dengan kita semua. Haleluya, haleluya. Karena berkatnya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, hujan berkat. Mari bersorak, bersuka karena Tuhan. Haleluya. Bersorak, bersuka karena Tuhan telah Dia berikan hujan pada musimnya. Dia limpahkan berkat-Nya, gandum, anggur dan minyak. Sekaranglah saatnya
Dia memulihkan kita. Mari bersorak bersama Bapak sudah berdiri. Mari bersorak, bersuka karena Tuhan, sebab telah Dia berikan hujan pada musimnya. Dia limpahkan berkat-Nya, gandum, anggur, dan minyak. Sekaranglah saatnya Dia memulihkan kita, maka kita akan dikenyangkannya. Mulut kita akan penuh dengan pujian, sebab Dia Yesus mempelai pria yang baik, melakukan perkara yang besar. Mari bersorak, bersuka karena Tuhan, sebab telah Dia berikan hujan pada musimnya. Dia limpahkan berkat-Nya, gandum, anggur, dan minyak. Sekaranglah saatnya Dia memulihkan kita, maka kita akan dikenyangkan. Maka kita akan dikenyangkannya. Mulut kita akan penuh dengan pujian, sebab Dia Yesus, sebab Dia Yesus mempelai pria yang baik, melakukan perkara yang besar. Maka kita akan dikenyangkannya. Mulut kita akan penuh dengan pujian, sebab Dia Yesus, sebab Dia Yesus mempelai pria yang baik, melakukan perkara yang besar. Maka kita akan dikenyangkannya. Mulut kita akan penuh dengan pujian, sebab Dia Yesus, sebab Dia Yesus mempelai pria yang baik, melakukan perkara yang besar. Sebab Dia Yesus, sebab Dia Yesus mempelai pria yang baik, melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Begitu banyak berkat-Nya Tuhan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan selama setahun ini. Haleluya. Oleh sebab itu kita mau terus bersorak-sorai, kita mau puji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Janganlah kita melupakan segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Janganlah engkau melupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan
hai batinku, janganlah engkau melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni, dia mengampuni segala dosaku, menyembuhkan segala penyakitku. Dia menebus hidupku dari lubang kubur. Oh, dia mempelai pria sangat baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai batinku, janganlah engkau melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni, dia mengampuni segala dosaku, menyembuhkan segala penyakitku. Dia menebus, dia menebus hidupku dari lubang kubur. Oh, dia mempelai pria sangat baik. Dia mengampuni, dia mengampuni segala dosaku, menyembuhkan segala penyakitku. Dia menebus hidupku dari lubang kubur. Oh, dia mempelai pria sangat baik. Oh, dia mempelai pria. Oh, dia mempelai pria sangat baik. Oh, dia mempelai pria. Oh, dia mempelai pria sangat baik. Haleluya, haleluya. Dia mempelai pria yang sangat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berkatnya begitu melimpah, perlindungan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, memagari kita. Sebab hanya Yesus yang kita andalkan. Dia mempelai pria yang sangat teruji. Haleluya. Haleluya. Haleluya, berkatnya melimpah, perlindungan yang memagariku. Terima kasih Tuhan. Berkatnya melimpah, perlindungan memagariku. Ku pegang firman hidupku yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin, ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai sorga. Ku serahkan segala-galanya, ya Yesus, yang ku andalkan, mempelai pria
keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Kita nyanyikan pujian dari awal bersama, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, perlindungan memagariku. Ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin, ku pasti dibela dan dipelihara selalu. Amin. Pada Yesus mempelai surga, ku serahkan segala-galanya. Ya Yesus, ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Ya Yesus, ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus. Selanjutnya berangkat doa hambanya Bapak PDP Timotius Bertakada akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya Dialah pegangan hidupku, Dia sanggup menolongku. Yesus pasti hanya Yesus yang kuandalkan, hanya Yesus, haleluya, yang kuandalkan. Mempelai pria, haleluya, amin. Dalam semua, amin, keadaan yang sukar dan mencemaskan, amin. Hanya Yesus, haleluya, yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolong, Dia sanggup menolongku.
Haleluya. Nolongku Yesus pasti menolong. Yesus pasti, Yesus pasti menolong. Yesus pasti, Yesus pasti menolongku. Haleluya, 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 haleluya. Segala puja, puji, hormat, syukur, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah, haleluya, menolong kami sekaliannya, haleluya, melewati hari-hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sepanjang tahun 2021 ini. Dan kami, haleluya, boleh memasuki minggu ini Tuhan, haleluya, minggu yang terakhir, oh haleluya, di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena rahmat-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar. Kami mendapatkan kemurahan Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala baik, sebagai mempelai pria yang baik. Haleluya. Kami terpelihara dengan sempurna. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami bisa kembali beribadah raya Sabat Tuhan pada tanggal 26 Desember 2021 ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau berikan ini. Kami bersama-sama, haleluya, ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, menaikkan syukur padamu. Terpujilah Tuhan, karena firman-Mu semuanya boleh terjadi, semuanya boleh ada. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus, kepala mempelai pria sorga yang memegang kuasa atas gulungan firman itu. Engkau yang akan membuka ungkapkan rahasia firman-Mu untuk kami sekaliannya, jemaat Maranatha, keluarga Maranatha, semuanya Tuhan. Di penghujungnya akhir tahun ini, supaya kami, haleluya, tetap berpegang teguh menyucikan, menguduskan, melayakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja buat kami semua, seluruh keluarga Maranatha, haleluya, yang beribadah pagi hari ini. Engkau menguasai kami semuanya, kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mengganggu ibadah, juga pemberitaan firman-Mu ini bersama Tuhan. Urapi kami dan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, dan menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala mempelai pria sorga. Kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala mempelai pria sorga, gembala baik yang hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Terimalah salam persekutuan dari kami, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, gembala baik yang telah menolong kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan.
kita menjalani tahun 2021. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki minggu terakhir tahun 2021. Puji Tuhan, lewat kebaikan Tuhan sebagai kepala gembala baik, kita juga dapat memperingati perayaan Natal, ya, keluarga Maranatha. Kemarin hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 itu juga merupakan berkat anugerah Tuhan yang besar, ya. Puji bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Terima kasih, haleluya, kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan pagi hari ini, ya, ibadah digabung, ibadah raya Sabat digabung menjadi satu, ya. Haleluya, hanya satu kali. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama tetap menikmati berkat firman-Nya. Kemarin sudah kita diberkati lewat berkat pada firman Natal, ya. Puji Tuhan, dan sekarang kita juga akan menikmati berkat firman dalam ibadah raya Sabat. Masih haleluya dari tema yang sama yang diambil oleh Bapak Gembala dari Yohanes pasal 1, ya. Mari kita lihat. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menolong, ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 1, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita telah diberkati melalui tema ini dan kita akan terus diberkati melalui tema ini, ya. Tema Natal kita tahun 2021 ini, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Keluarga jemaat Maranatha yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Karena melalui ayat ini, ya, melalui ayat ini, haleluya, bahwa stigma anak-anak Allah itu tidak hanya bagi orang Israel, ya. Stigma anak-anak Allah itu tidak berarti milik, ya, suatu bangsa saja, ya, bangsa Israel, bukan itu saja. Tetapi kalau kita telah membaca ayat ini, maka setiap orang yang mau menerimanya, setiap orang yang mau percaya kepada firman-Nya akan menjadi, ya, anak-anak Allah atau diberikan hak, ya. Dalam ejaan lama itu dikatakan diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi stigma anak-anak Allah ini bukan menjadi milik bangsa Israel saja, tetapi juga menjadi milik saya dan saudara. Ini kemurahan Tuhan, ini kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada saya dan saudara, orang-orang Indonesia yang mendapat kemurahannya, haleluya, yang membuka hatinya untuk mau menerima Dia dan mau percaya kepada firman-Nya, akan menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, ya. Ini bukan perkara yang sepele begitu saudara, ya. Karena kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang juga, haleluya, memiliki janji berkat sama seperti janji berkat yang dimiliki oleh Abraham, ya, Ishak dan Yakub, ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita lari dulu ke Matius pasal 20, kita lihat di sana, ya, supaya memberkati jemaat Maranatha. Haleluya. Pada ibadah ini Matius pasalnya yang ke-20. Haleluya. Puji Tuhan, kita lihat di sana, ya, Matius pasal 20. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Matius pasalnya yang ke-20.
Haleluya, kita lihat. Iya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-28. Kita lihat di sini. Matius pasalnya yang ke-20 ya. Ayatnya yang ke-28. Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang ya. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Ini anak manusia datang ya, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ini yang kita garis bawahi. Yesus datang ya, Natal. Haleluya. Yesus datang. Haleluya. Dia bukan mau dilayani tetapi dia mau melayani. Haleluya. Dan oh haleluya, tidak semua orang mau menerima pelayanan kasih Tuhan. Padahal Tuhan ini datang bukan untuk dilayani loh. Tuhan ini datang, Natal itu, haleluya, dia bukan untuk dilayani. Ya, dia itu mau melayani umatnya, manusia, orang berdosa. Ya, dengan apa? Dia memberitakan keselamatan. 3,5 tahun pelayanannya bagi saya dan saudara. Ya, tapi tidak semua orang mau menerima Yesus. Ya, tidak semua orang mau menerima Yesus. Apalagi mau percaya kepada firman atau perkataannya. Ya, tidak mudah. Haleluya. Mari kita bersyukur. Keluarga Maranatha yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Ya. Kesempatan ini terjadi atas saya dan saudara. Orang-orang yang mau menerima dia. Orang-orang yang mau percaya kepada perkataan firman-Nya. Haleluya. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Kehadirannya di atas dunia ini tidak pernah memaksa siapapun untuk mau menerima dia dan percaya kepada firman-Nya. Ya, itu dibuktikan lewat apa yang tertulis dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ya. Kita lihat Wahyu pasal 3. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kita lihat di sini ya. Haleluya, bahwa dia datang, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Puji Tuhan. Kita lihat Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20, kita baca bersama 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Inilah ya, inilah Tuhan kita, Allah kita, ya, anak manusia Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia datang, ya, dia mengetok pintu setiap hati saya dan saudara, tetapi tidak pernah memaksa. Ya, tidak pernah memaksa apakah pintu itu harus dibuka atau tidak. Puji Tuhan. Dalam sebuah lukisan Tuhan Yesus, ya, lukisan yang terkenal dibuat oleh seorang pelukis ya, yang sedang menggambarkan Tuhan Yesus mengetok sebuah pintu ya. Kalau dalam lukisan tersebut tidak pernah nampak ya itu pegangan pintu pada luar pintunya. Ya, tidak pernah nampak. Ya. Pelukisnya mengatakan memang yang memiliki hak untuk membuka hanya yang ada di dalam, yang diketuk. Tuhan tidak pernah paksa. Ya, Tuhan tidak pernah paksa setiap pribadi, haleluya. Tetapi sangat disayangkan kalau suara yang lembut dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia itu, haleluya, diabaikan. Ya, tidak direspon dengan baik, pintunya tidak dibuka.
ya, tidak mau menerimanya. Bagaimana mungkin keselamatan itu akan terjadi dalam rumah tersebut? Ya, dalam rumah tersebut. Kita ingat, ya, kita ingat peristiwa Sakeus. Ya, Sakeus pemungut cukai, orang berdosa itu. Dia membuka pintu rumahnya untuk Tuhan Yesus Kristus hadir. Tuhan Yesus hanya mengatakan, Sakeus ada, naik ke atas pohon ara, dan kemudian Tuhan Yesus ya menegur, menyapa, Sakeus, aku mau datang ke rumahmu. Saat itu sebenarnya Sakeus bisa saja tidak mau menerima Tuhan Yesus. Bisa. Tetapi Sakeus dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia, haleluya, dia orang berdosa, tetapi Yesus Kristus orang benar itu mau datang ke rumahnya. Ya, dia buka pintu rumahnya supaya Tuhan itu masuk. Tuhan itu ada dalam rumah, dalam keluarganya. Ya, yang terkenal dia itu adalah orang berdosa, pemungut cukai yang serakah, yang kejam, ya, karena dia memeras orang 4 kali lipat, ya, dari yang seharusnya dia bayar. Sehingga ia katakan, Tuhan, kalau aku memeras orang 4 kali, itu memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali. Setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Luar biasa. Itu kejadian yang begitu luar biasa. Setelah Yesus masuk ke rumah Sakeus. Dan Yesus duduk, haleluya, sehidangan, makan bersama-sama keluarganya Sakeus. Ya, dalam kisah Sakeus itu, dia pun Tuhan Yesus juga katakan, Sakeus ini juga adalah anak Abraham, ya, orang percaya, dan keselamatan itu terjadi, haleluya, di tengah-tengah keluarga Sakeus, haleluya. Tuhan tidak pernah paksa, tetapi yang mau menerimanya, haleluya. Begitu juga dalam Yesaya pasal 46, haleluya, itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pasalnya yang ke-46, haleluya. Mari kita lihat ke sana, haleluya, pelayanan Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yesaya pasalnya yang ke-46, amin, haleluya. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekaliannya. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-12 dan 13. Kita simak baik-baik. Haleluya. Yesaya pasal 46 ayat 12-13. Kita baca 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Tuhan itu melawat. Pelayanannya itu melawat kepada orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang congkak, orang-orang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh, ya, keras kepala. Ini dilawat Tuhan, dengar suara Tuhan yang lembut memanggil. Ya, dulu ada lagu lama, lagu rohani, ya, lagu rohani lama, mungkin Bapak Ibu keluarga Maranatha masih ingat, ya kan? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Tuhan datang melawat orang berdosa, orang yang tidak benar, jauh dari kebenaran. Itu dilawat oleh Tuhan tadi seperti Sakeus tadi. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 13, haleluya. 1, 2, 3, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Haleluya. Keselamatan itu didekatkan oleh Tuhan. Tuhan menghampiri orang berdosa, saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Natal ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan terjadi atas saya dan saudara. Haleluya. Lanjut, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguhkan lagi, akan dilepaskan dari kecongkakan, akan dilepaskan dari segala kejahatan. Haleluya.
orang-orang yang jauh dari kebenaran. Haleluya. Lanjut, aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ya, kita kemarin telah menerima berkat lewat tema yang lalu, kabar baik bagi saya dan saudara, orang-orang yang mau menerima Dia. Haleluya. Yang mau percaya kepada firman-Nya, itu akan menerima berkat kelepasan, berkat keselamatan dari Sion. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena masih suasana Natal. Haleluya, ya. Kita melihat ya kisah Natal ya pada Matius. Haleluya. Pada Matius ya, pasalnya yang kedua. Matius pasal 2. Ya. Matius pasal 2. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita baca dulu perikopnya. Matius pasal 2. Ya, kita akan baca dulu perikopnya. Kita lihat ya. Kita baca 1 2 3. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Ini adalah satu kisah di mana orang Majus ini itu letak rumahnya itu jauh saudara dari Bethlehem, itu jauh saudara. Jauh. Ya. Tetapi dia mendengar ya, mendengar kabar bahwa akan lahir ya raja yang akan menjadi juru selamat, raja damai ya di tengah situasi dan kondisi saat itu. Ya, orang Majus ini letaknya jauh tapi dia mau jalan. Atau dengan kata lain dia mau menerima berita baik, kabar baik ini. Ya tentang juru selamat. Orang Majus ini. Ya. Dia datang. Oh, bintangnya, itulah menunjukkan, tanda-tanda ini akan ada keajaiban yang terjadi. Natal, ya, di Bethlehem Efrata. Oh, puji Tuhan, orang Majus ini bergairah untuk memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Wilayah ini dikuasai oleh Herodes. Ya, Yudea, tanah Yudea itu dikuasai oleh Herodes. Saudara bisa baca itu pada ayat yang pertama. Matius pasal 2 ayat 1. Ya. Ya. Itu. Kita lihat, langsung kita loncat saja, ya, kita loncat saja. Ayatnya yang ketiga. Ya, haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, beserta seluruh stafnya, ya, semuanya. Loh, kok baru tahu? Baru tahu. Kemudian ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi semua catatan dibuka. Ya, tentang tadi yang kita baca, ya, salah satunya dalam Yesaya pasal 46 tadi ayat 12-13. Haleluya. Akan lahir Mesias. Oh, orang Majus ya dari sebelah timur ya, orang Majus dari timur itu datang jauh jaraknya. Mereka jauh saja mau datang. Ya, karena mereka apa? Karena mereka mau menerima. Dan mereka mau percaya kepada pemberitaan firman Allah. Tetapi Herodes terkejut. Bukan karena dia mau menerima Yesus Kristus Mesias. Bukan mau percaya kepada firman.
Tetapi ia, ya seperti yang saudara ketahui, ia ingin membunuh bayi Yesus. Atau ingin membunuh, atau ingin meniadakan keselamatan yang daripada Allah. Ya. Dia memiliki rencana di balik, oh orang Majus, nanti kamu cari, kalau sudah ketemu baliklah ke sini, katakan kepada saya. Haleluya. Di mana dia berada, saya ingin mau datang menyembah dia. Tetapi maksud hatinya adalah ingin membunuh atau meniadakan keselamatan. Tidak mendapat keselamatan. Herodes, orang-orang yang tidak mau menerima dia, orang-orang yang tidak mau percaya kepada firman-Nya, tidak akan mendapatkan keselamatan dan kelepasan. Itu bagaikan Herodes. Ya. Isi hatinya hanya kekejaman. Isi hatinya hanya kekerasan. Perkara-perkara ya kedagingan ya. Sehingga ingin membunuh ya. Ayat lain dikatakan kalau keinginan kamu tidak terpenuhi ya, dosa telah mengintip kamu sehingga kamu ingin membunuh. Begitu. Ya, seperti Herodes ini. Ya, kita lihat saja. Kita loncat saja. Matius pasal 2 ya, kita lihat Matius pasal 2 ya, ayatnya yang ke-13. Kita lihat di situ ya, Herodes ya. Kita baca Matius pasal 2 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes. Ini adalah gambaran dari pribadi yang tidak mau menerima dia. Ya, tidak mau menerima pelayanan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak mau. Menolak dengan kekerasan hatinya. Ya, dia melawan, dia ingin membunuh. Atau dengan kata lain, dia ingin meniadakan keselamatan. Ya, nanti kita lihat akhirnya bagaimana. Ya, dia tidak mau diselamatkan. Dia tidak mau mendapat keselamatan atau dia tidak mau mendapatkan kelepasan. Ya. Haleluya. Dia ingin membunuh bayi Yesus. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi apa perbedaan yang terjadi? Kita lihat pada orang-orang yang mau menerima. Haleluya. Mau percaya kepada firman Allah. Haleluya. Itulah kelompok gembala. Jadi ada orang Herodes. Ini orang yang berpendidikan, saudara. Sehingga kalau tadi saudara lihat, ya, dia sebagai raja, sebagai pemimpin wilayah, ya, maka dikumpulkan semua imam, ya, dikumpulkan ahli Taurat, ya, dibuka kitab-kitab, catatan-catatan. Itu Herodes, karena memang dia orang pandai, ya, dia seorang pemimpin, ya, tetapi hatinya tidak mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menerima keselamatan. Dia menolak, dia ingin membunuh. Tapi beda dengan gembala-gembala, orang yang tidak berpendidikan, ya. Sehingga kalau gembala-gembala itu tidak suruh baca kitab, saudara, karena mereka memang nggak bisa baca. Ya, gembala-gembala itu kelompok gembala-gembala memang tidak punya kitab, ya, tidak punya catatan, beda dengan sekarang, ya. Ada buku di mana-mana, tetapi tidak pada zaman itu, sehingga ditulis dalam Lukas. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 2. Sama. Tadi Herodes juga ditulis dalam Matius pasal 2. Tetapi gembala-gembala ditulis hanya pada Lukas pasal 2. Haleluya. Ini punya istimewa ini. Ini istimewanya. Ya, gembala-gembala, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang papa, ya, tidak memiliki apa-apa, yang ada bekerja begitu rupa,
ya menerima upah saja, mungkin ada yang punya domba atau tidak, ya. Tapi dia ada di padang gurun, padang penggembalaan, ya, gembala-gembala ini, ya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8, ya. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayatnya yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kenapa diutus malaikat Tuhan? Haleluya, yang memberi terang begitu rupa. Karena memang mereka gembala-gembala gak ada buku-buku. Gak ada waktu untuk bisa membaca. Orang mereka juga gak bisa baca. Ya, tetapi tiba-tiba ada malaikat terang Tuhan mengatakan, ya jangan takut, telah lahir bagimu, haleluya, pada hari ini sebagai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan gembala-gembala itu percaya, atau dengan kata lain, gembala-gembala itu mau menerima kabar baik itu, berita keselamatan itu, dia mau terima. Dengan bukti apa? Dengan bukti ia bergegas, lari, menuju ke arah bintang, haleluya, di atas kandang di mana Yesus Kristus dilahirkan. Ya, mereka mau percaya kepada firman. Mereka melakukan dengan bukti mereka lari, mencari, melihat arah bintang itu. Dan mereka melihat seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring dalam palungan. Mereka bersuka cita. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu benar. Jangan takut. Karena kesukaan besar akan terjadi buat seluruh bangsa. Haleluya. Haleluya. Itu juga sudah dinubuatkan dalam Yesaya. Ya, juga dikatakan, haleluya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan. Oh, makanya itu sehingga tidak pernah melenceng dari firman. Haleluya. Kalau Herodes tadi tidak mau menerima pelayanan kasih Kristus dalam Natal. Tetapi gembala-gembala ini menikmati pelayanan kasih Kristus dalam berita Natal. Haleluya. Haleluya. Ya, Herodes yang menolak, tidak mau menerima damai, ya, dari Tuhan Yesus Kristus itu. Dialah yang disebut Raja Damai. Herodes tidak pernah memiliki damai dalam hatinya. Yang ada hanyalah kekerasan, kekejaman, ya, keangkuhan, kecongkakan. Ya. Sehingga apa? Kita lihat apa yang kemudian terjadi pada masa akhir hidupnya. Kita lihat Herodes. Ya, haleluya. Kita lihat masa akhir hidup daripada Herodes. Dikatakan si serigala itu, Lukas pasal 13. Kita lihat dulu Lukas pasalnya yang ke-13. Haleluya. Ya, karena dia kejam. Lukas pasal 13. Haleluya. Ya. Ya, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 dan 32. Ya, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 32 sudah kita ketemukan. Mari kita baca bersama. 1 2 3. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus di tengah-tengah pelayanan Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ya, ini dengan tegas ya. Sehari bayi dikejar Herodes mau dibunuh. Yesus melayani telah dewasa juga dikejar ingin dibunuh.
pelayanan kasih Tuhan Yesus Kristus diabaikan. Pelayanan keselamatan itu diabaikan. Pelayanan kelepasan itu diabaikan. Tidak mau menerima, tidak mau percaya. Ini Herodes, mau membunuh. Lanjut ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada siapa? Si serigala itu. Herodes itu Tuhan Yesus katakan si serigala. Karena hatinya selalu ingin membunuh. Hatinya ingin mencelakai orang lain. Hatinya tidak ada kasih. Jadi kalau orang yang tidak ada kasih itu serigala. Ya, kalau dikaitkan dalam penggembalaan, serigala itu merusak penggembalaan dalam Kisah Para Rasul. Mencerai-beraikan domba. Ini, ya, saudara, serigala ini. Serigala bisa berbulu domba, hati-hati. Tetapi domba tidak bisa berbulu serigala. Ini kata Bapak Gembala juga. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Ya, haleluya. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tuhan menceritakan, menyampaikan bahwa ia melakukan pelayanan kasih. Dia tidak mau minta disembah. Dia tidak mau menggantikan posisi jadi raja wilayah Yudea. Enggak. Dia mau melayani orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang menderita. Itu dilayani Tuhan supaya terlepas. Orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dilayani Tuhan supaya mereka sembuh. Dan mereka bisa memuliakan dia. Haleluya. Ini. Tetapi itulah Herodes. Ya, haleluya. Ya, beda. Ya, jadi kiranya jemaat, haleluya, membuka hati lewat berita Natal ini, membuka hati. Ya, lewat berita firman juga membuka hati. Mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Mau menerima Yesus dalam firman-Nya. Ya. Kalau tidak, akan menjadi serigala. Hati-hati, akan menjadi serigala. Si serigala yang ganas. Ya, puji Tuhan, haleluya. Lanjut, supaya ya tidak setengah-setengah. Ya, Kisah Para Rasul pasal 12. Apa kelanjutannya? Kisah Para Rasul. Ya, tadi Lukas, sekarang Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, ya, Kisah Para Rasul pasal 12, ya, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya 23. Ya, ini biar kelar dulu, ya. Kisahnya Herodes, orang yang ya tidak mau menerima dan tidak mau percaya lawatan kasih Tuhan. Haleluya. Ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-21 sampai 23 kita baca. 1, 2, 3. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, kepada orang banyak. Ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Apa kata rakyatnya ini? Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Salah kaprah semuanya ini. Ya. Terus ayat 23, apa yang terjadi? Dan seketika itu juga ia, Herodes itu, ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Orang yang begitu terhormat, tetapi karena dia tidak mau menerima dia, ya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya, dia ditampar malaikat Tuhan, ya, dan mati dimakan cacing-cacing. Ini kemudian ditarik garis lurus dalam kitab Wahyu. Orang yang tidak bisa menghormati Allah. Orang yang tidak mau hidup dalam firman-Nya, ya, atau dengan kata lain tidak menerima firman, menolak firman seperti Herodes.
juga akan dimakan cacing-cacing dalam api yang menyala-nyala. Tidak pernah padam, tapi cacingnya juga tidak mati. Sama seperti Herodes, si serigala. Ya. Hidupnya tidak menjadi berkat. Haleluya. Hidupnya tidak menjadi berkat. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun orang berdosa, dia mendengar suara Tuhan memanggil. Dia mau menerima Yesus. Ya, apa adanya. Dia mau menerima dalam keadaannya apapun sebagai manusia. Maka dia akan, haleluya, diselamatkan. Dia akan diberkati, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan menjadi berkat. Bukan menjadi serigala, akan menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat itu dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat. Ya, Injil Yohanes. Haleluya. Puji Tuhan. Yohanes. Pasalnya yang keempat. Mari. Haleluya. Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke-30. 25. Yohanes pasal 4 kita baca dulu ayatnya yang ke-25. 26. Haleluya. Ya. Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 25 sampai dengan 26. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi perempuan Samaria ini, ya, dia dengar firman, tapi dia tidak menolak. Ia tahu katanya ada Mesias akan datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Haleluya. Dia tidak menolak dulu. Dia mau menerima itu, tetapi siapakah ia? Ia hanya orang Samaria. Ya, orang Samaria itu orang yang tidak layak. Ya, karena itu digembar-gemborkan oleh orang Yahudi. Ya, orang-orang Yehuda. Oh, orang Samaria kamu gak layak, sehingga orang Samaria itu kalau mengambil air di sumur Yakub itu pada tengah hari saat orang Yahudi, saat orang Israel itu enggak ada. Sembunyi-sembunyi, takut karena mereka orang berdosa, tidak layak. Tetapi mereka tidak menolak firman. Dia mendengar, menerima, merindukan juga. Kapan Mesias itu datang? Mesias itu yang mengampuni segala dosa, yang melayani dengan kasih. Bukan seperti imam-imam kepala, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Nah itu loh, tadi ya sempat disinggung dalam Matius pasal 2 tadi, soal Herodes tadi. Ya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tidak mencari bintang di mana seperti orang Majus. Mereka hanya menyelidiki kitab-kitab saja. Firman Tuhan katakan juga, kamu hanya menyelidiki kitab-kitab. Disangka kalau kamu menyelidiki banyak kitab itu kamu akan memperoleh hidup. Tetapi kamu tidak mau datang kepada Yesus. Kamu gak mau datang kepada Yesus. Ya, itu dikatakan dalam pelayanan rasul-rasul. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 26, ya, ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia, akulah Mesias, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oh, haleluya. Perempuan Samaria itu bersuka cita. Dia terbelalak, kaget. Mesias mau ketemu sama orang berdosa, sangat berdosa. Perempuan Samaria itu gambaran pribadi yang sangat berdosa. Dosanya sebentar lagi sempurna. Karena suaminya 6. Sebentar lagi jadi 7. Kalau jadi 7 jadi sempurna. Satu perempuan bersuamikan 6. Ya. Sebentar lagi jadi sempurna. Artinya dosanya itu sudah membumbung tinggi. Seorang perempuan. Ya. Dosanya amat sangat. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu daging. Ini gambaran perempuan Samaria.
Tapi dia menerima, mendapat kesempatan bertatap muka dengan Mesias, mendapat kesempatan dilayani oleh kasih Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apa katanya? Lanjut ayat 28. Kita loncat. Ayat 28. Haleluya. Dan sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Haleluya, dia beritakan. Aku telah bertemu seorang yang bisa mengetahui segala dosaku. Dialah Mesias. Kenapa dia ragu? Karena dia orang Samaria. Ya, tapi dia mau meyakinkan hatinya. Saya mau menerima Yesus. Saya mau menerima juru selamat yang bisa mengampuni segala dosa saya. Haleluya. Ayatnya yang ke-30 ya, haleluya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Orang banyak di kota Samaria datang kepada Yesus yang ditemui oleh perempuan itu ya di sumur Yakub. Ya, haleluya, semua orang datang. Dia perempuan ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk mendapatkan pelayanan dari Mesias, juru selamat. Mendapatkan pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini, haleluya, Tuhan Yesus masih tetap sekalipun, haleluya, haleluya, dia ada dalam roh di tengah-tengah jemaat Maranatha. Dia mau melayani, tetap Tuhan Yesus gembala baik itu melayani kepada saya dan saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, haleluya, kita loncat, Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke-10. Kita baca. Haleluya. Dia masih melayani kepada kita sekalian orang-orang percaya. Yohanes pasal 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang supaya kita tidak binasa seperti siapa? Herodes yang suka membunuh, ya, yang suka mencuri kemuliaan Tuhan. Ini kan mencuri tadi kan, pencuri datang, iblis itu. Itulah Herodes gambaran. Ya, hatinya yang jahat. Ya, tetapi Tuhan datang untuk melayani jemaat dengan apa? Memberi hidup, menebus. Tadi dikatakan kita baca dalam Matius pasal 20 ayat 28. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan memberikan nyawanya supaya kita ditebus, kita tidak menjadi mati, kita menjadi hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan mengatur hidup kita di hari-hari ke depan, memasuki tahun 2022. Tuhan akan memberikan kelimpahan, ya, Tuhan akan memberikan kecukupan, ya, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin akan menjadi kaya dalam segala kemurahan. Ya, perhatikan baik, ini bukan secara materi, tetapi Tuhan memberikan jaminan buat saya dan saudara, orang-orang yang mau menerima Dia, mau percaya, itu tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah ditinggalkan. Itu kata Ibrani pasal 13, ya, ayatnya yang kelima. Kita tidak akan menjadi hamba uang, ya, sebab kita akan menjadi hamba Tuhan, karena Tuhan yang akan mencukupkan segala-galanya. Itu dalam Filipi pasal 4, ya. Allahku kan mencukupi segala kebutuhan keperluanmu dengan segala kemuliaannya. Dan janji Tuhan yang besar. Kalau kita menantikan Dia datang kali yang kedua, ya, seperti orang-orang Majus, seperti gembala-gembala, apa yang akan kita nikmati? Itu tertulis dalam Zefanya
pasalnya yang ketiga, ayat terakhir. Haleluya, puji Tuhan, kita temukan di dalam Zefanya. Haleluya, pasalnya yang ketiga. Haleluya, ya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Ya, Zefanya, maaf ya, Zefanya pasal 3. Ya, haleluya. Zefanya pasal 3, ya. Kita baca dahulu, ya. Ayatnya yang ke-16. Zefanya pasal 3 ayat 16, kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada siapa? Yerusalem. Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Oh puji Tuhan. Ayat 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Oh, orang-orang seperti Herodes itu akan dibalas Tuhan. Ya terus, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Orang-orang yang dihina, yang ditindas, ya, karena menerima Yesus, karena melakukan firman, percaya kepada firman. Oh, Tuhan akan balas. Tuhan akan balas dengan kebaikan. Dan orang-orang yang menindas juga Tuhan akan balas. Itu orang-orang seperti Herodes. Dan ayat terakhir, ayat 20. Perhatikan ayat 20. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Tuhan Yesus menolong jemaat. Haleluya. Ayat 20. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang. Amin Tuhan. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Saudara, Tuhan akan bawa kita pulang Tuhan. Dan Tuhan akan mengumpulkan saya bersama orang-orang lain, orang-orang yang percaya kepada Dia juga, ya, yang telah mendahului saya dan saudara. Haleluya. Itu akan dikumpulkan, bertemu lagi saudara. Bertemu lagi dengan kekasih-kekasih hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kepala mempelai pria sorga. Dia yang akan membawa saya dan jemaat Maranatha pulang ke tempat di mana Ia berada. Di situ pun kamu berada. Bahkan mengumpulkan kepada orang-orang, ya, yang kita kasih, kita bertemu, bertatap muka kembali. Itu juga tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4. Saat anak manusia, tanda anak manusia itu datang, kita akan bersama-sama dikumpulkan dengan Dia. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Ketika ku dengar firman, ku pegang setiap janjinya. Tiada yang mustahil baginya. Firman-Nya pasti digenapi. Amin Tuhan. Engkau akan membawa kami pulang. Ini bukan tempat kami. Engkau akan membawa kami pulang dan mengumpulkan kami dalam kepujian dan kenamaan. Oh haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ketika ku dengar firman.
ketika ku dengar firman, ku pegang setiap janjinya. Tiada mustahil baginya, amin. Firman-Nya pasti digenapi. Inilah, amin. Inilah hidupku Tuhan. Pakailah aku ya Tuhan, dalam gerak pengajaran, mempelai Alkitab. Haleluya. Berbahagialah yang percaya, dia sanggup kerjakan dengan kuasa yang hebat. Setiap firman-Nya pasti terjadi. Haleluya. Tiada mustahil bagi Allah, tiada mustahil. Berbahagialah yang percaya. Haleluya. Dia sanggup kerjakan dengan kuasa yang hebat. Setiap firman-Nya pasti terjadi. Tiada mustahil bagi Allah, tiada mustahil. Berbahagialah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Percaya menerima firman, percaya melakukan firman, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Amin. Dan suatu saat nanti, amin, kita akan dibawa pulang oleh Allah Bapa di sorga. Mesias, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Dengan kasih saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menaikkan doa ucapan syukur buat berkat firman yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang kami yakini Tuhan, kami akan berbahagia kalau kami bisa menerima Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, maka kami akan berbahagia. Oh mari Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menerima Engkau dalam segenap kehidupan kami, untuk memenuhi dan menguasai hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu, oh orang-orang yang menurut Tuhan kepadamu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan seperti Herodes yang menolak kehadiran-Mu Tuhan di muka bumi ini. Tapi kami mau belajar, haleluya, seperti orang-orang Majus, seperti gembala-gembala di padang rumput penggembalaan yang mau datang ke
kepadamu, menerima Engkau Tuhan hadir di dunia ini. Dan kami tahu sekarang Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur lewat firman-Mu. Engkau berjanji kalau Engkau datang, Ia akan memberikan hidup. Dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima Engkau Tuhan. Haleluya, kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Sampai kelak nanti Engkau datang pada kali yang kedua. Akan mengumpulkan kami semua bersama-sama Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Sehingga kami tetap berkumpul bersama-sama. Bahkan dengan orang-orang yang saat ini lebih dahulu Kau panggil pulang ke rumah. Engkau Tuhan, kami percaya kami akan Kau kumpulkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bertahan dengan apapun yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau pasti akan memberikan kemenangan itu kepada kami. Terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati PDP Anies Baratakada yang sudah Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu bagi kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau pakai di mana Engkau percayakan ia melayani Tuhan, istri, anak-anak yang Engkau berkati. Dan Engkau pakai keluarga ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi pembawa kabar baik. Haleluya, menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan keluarga ini. Terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Keluarga Maranatha yang dikasihi Tuhan. Karena pada hari ini kita mengerjakan ibadah dengan online, maka persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer ke Bapak Kris, ya Banarto, dan saya percaya setiap kita yang mengerjakannya pasti akan diberkati, ya. Puji nama Tuhan. Pengumuman, haleluya, segala kegiatan ibadah itu ditiadakan, ya, mulai dari ibadah doa penyembahan, ya, tanggal 28 Desember, juga ibadah pendalaman Alkitab, ya, itu ditiadakan. Dan kita akan bertemu pada tanggal 31 Desember dalam ibadah tutup tahun, ya, pukul 7 malam atau 19.00 yang dikerjakan dengan live streaming. Dan seperti biasa dalam tutup tahun, ya, kita mengerjakan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, ya, dan itu dapat diberikan, ya, haleluya, pada ibadah pertama dalam di bulan Januari, ya. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman, ya, tidak ada pengumuman lain. Mari, ya, kita tutup ibadah ini, ya, kita mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kami bersyukur Tuhan karena kasih, karena kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah pada saat hari ini Tuhan. Semua karena kasih, semua karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur kami diberkati lewat ibadah yang sudah kami kerjakan Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Terima kasih atas pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Juga segala doa-doa yang akan kami panjatkan. Kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih dan kesempatan yang baik, yang indah ini kami seluruh keluarga Maranatha bersatu hati berdoa. Mohon perlindungan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit, yang saat ini mengalami kelemahan. Kiranya Kau menolong, menjamah, memulihkan kesehatannya di dalam
nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menolong dan memulihkan kesehatan mereka. Juga mereka yang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, Engkau campur tangan. Nyatakan kuasa, kasih, dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pasti akan menolong, membukakan pintu berkat bagi mereka. Juga berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan rumah tangga mereka. Mereka yang bergumul buat suami, bergumul buat istri, bergumul buat anak-anak, orang tua, kakak, adik, cucu, mantu, mertua, oma, opa mereka. Kiranya Kau menolong, Kau menyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jangan biarkan persoalan yang mereka hadapi membuat mereka menjadi bimbang, menjadi putus asa. Tapi bila persoalan yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin menaruh pengharapan hanya kepadamu. Persoalan yang mereka hadapi membuat mereka semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kuasa kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Juga selama pandemi COVID-19 ini masih Engkau izinkan terjadi. Kiranya Kau melindungi kami dengan sempurna. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami. Kalau kami tetap terjaga sampai hari ini, itu sama karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena belas kasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tim multimedia, pemain musik, leader, singer. Hamba-hamba yang sudah Kau percayakan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga orang-orang yang Kau gerakan untuk berdoa bagi ibadah ini. Engkau memberkatinya dengan limpah. Juga keluarga-keluarga yang berlelah menyiapkan konsumsi bagi pelayanan di tempat ini, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu menyerahkan semuanya dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bangsa dan negara juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menolong beberapa tempat yang Kau izinkan terjadi bencana alam. Kiranya Kau memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami ujian dan pencobaan ini. Kau tolong, Engkau pakai anak-anak-Mu, orang-orang percaya untuk meringankan beban mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami. Tibakan kami di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tanpa satu kekurangan apapun juga. Bawalah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada saat hari ini. Untuk setiap kami menggapai keberhasilan dalam hidup ini. Bila kemenangan dan kemenangan dalam menghadapi masalah persoalan hidup akan kami terus raih sebab Engkau sendiri yang menyertai kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebahagiaan berlimpah dalam hidup kami dan berkati kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Keluarga Maranatha yang dikasihi Tuhan, terimalah limpah berkat yang besar dari Allah Bapa kami. Cinta kasihnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua sebagai mempelai perempuannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas ibadah yang sudah kami kerjakan. Haleluya, haleluya, amin. Philadelphia, kasih persaudaraan. Selagi Philadelphia, kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Dilahirkan